Oke sahabat Etsika Nusantara, hari ini kita sudah sampai di wisata wisata religi, juga ada wisata batik guys ya. Kita berada di Tanjung Bumi Teras Nusantara, Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi guys ya. Jadi nanti kita ada 3 wisata di sini guys ya. Wisata batik, wisata pantai biru, dan juga wisata religi guys. Oke, selengkapnya langsung kita cekidot. Etsika Nusantara, jadi hari ini kita akan melihat cara pembuatan batik asli Madura guys ya. Namanya batik Telaga Biru guys ya. Jadi seperti ini motif-motifnya. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung tanya sama yang lebih paham saja guys ya, langsung ke Pak Lurahnya. Selamat pagi Pak Lurah ya. Ini memang asli sini kah atau macam mana Pak? Ya, di sini adalah batik asli Telaga Biru. Kalau dulu itu namanya Tebiru. Batik Telaga Tebiru itu sangat terkenal dulu. Cuman karena batik ini yang menjual pemasarannya itu orang Tanjung Bumi, akhirnya tergeser nama Telaga ini. Jadi batik Tanjung Bumi. Padahal yang asli batik Telaga Biru. Nanti cara prosesnya sampai bisa lihat dari buat lengrengan, terus pakai lilin, terus pewarnaan, ini seperti ini. Ini termasuk batik tulis Pak ya? Ya, batik tulis asli Tanjung Bumi kalau tapi yang betul itu batik tulis Tebiru. Batik tulis Tebiru guys ya. Jadi yang terkenal, ori, yang memang asli itu adalah batik tulis Tebiru guys. Paling mahal di antara batik-batik yang ada di Tanjung Bumi, jadi yang keluaran Telaga Biru. Paling mahal, namanya paling Tebiru bagus ya. Jadi Kalau ini prosesnya sudah selesai atau gimana Pak? ini sudah selesai. Ini kalau buat ini hampir paling cepat 4 sampai 1 tahun. Bukan per hari buat tadi. Karena tingkat kehalusan ada batik memang yang murah ada. Nah, ini kalau 1 juta ke atas. Berarti prosesnya sampai 1 tahun. Ada. Saya pernah punya hampir 2 tahun. 2 tahun buat itu 2 tahun. Kalau ini hampir berapa bulan ya? Hampir 1 tahun mungkin. Dari kerumitan dan kebagusan dari batiknya itu. Kalau yang murah ada yang 60.000 1 hari bisa dapat 3. Prosesnya 1 minggu bisa dapat, maksudnya gini. Dalam 1 minggu itu bisa dapat 100. Tapi yang murah-murah yang kalau ini memang satu ini ya lama. Memang ini corak khas Madura kayak gini Pak ya? Corak khas Madura. Telaga Birunya ini keluar. Tidak ada yang hilang. Cuma ada printing-printingnya itu yang hampir sama. Printingan ya di biru lah. Nanti kemudian dari awal, dari pembuatan dari kain, terus di desain, terus dikasih malan lilin, malan gambaran sini, terus pewarnaannya di sana. Jadi yang tempat sini Pak ya? Pewarnaan itu. Itu lagi orang beli gitu ya. Guys bisa dilihat guys lagi. Iya. Lagi orang beli guys ya. Ya. Langsung ke sana aja biar masuk langsung. Ini yang beli batik guys. Orang sini itu orang Telaga Biru 80% perajin batik. Bukan perajin, buruh batik kan? Buruh batik bukan perajinnya. Yang perajinnya kan ada sekitar berapa belas rumah yang perajin yang pewarnaannya. Cuma yang membuat
batik semua orang kaya pun masih membatik. Kenapa? Ya buat selingan kerja. Jadi batik sini itu kayak apa ya? Kayak orang meladang gitu. Karena di sini ada ladang, nggak ada rawat, nggak ada di sini. Jadi semuanya Istilah sih ya kegiatan sehari-hari. sudah saya yang mengisi waktu doang. Karena kebanyakan yang laki-laki itu merantau atau perkapalan antar pulau. Jadi nah ini termahal 8 juta Wes, ini. 8 juta guys. Ini 8 juta guys, mahal banget. Wes, Sudah laku. istimewa. Sudah laku ini. Ini 8 juta sudah laku. Sudah laku 8 juta. Katanya mau diambil ini 8 juta. Oh, ini kualitasnya luar biasa. Ini kan kehalusannya. Nah, yang kenapa mahal? Tingkat kehalusan ini membatiknya itu. Ini 1 tahun lebih. 1 buatnya. tahun Prosesnya guys, 1 tahun lebih. Seperti ini. Mantap. Kalau ini ya 1 lembar setahun guys. tingkat kerumitan. Pewarnaan ini kentongan. Kalau kita suruh buat, aduh, Ke apa ya? Batik Telaga Biru itu semakin dicuci semakin dipakai nambah terang warna. oh gitu Pak ya. Kembalikan dengan warna-warna biasa. Semakin bagus Pak ya. Semakin bagus, semakin terang warnanya itu. Tidak pudar. Nah, Kenapa mahal di sini itu ya? Kalau lainnya kan pudar, ini enggak, tambah terang nanti. Walaupun sudah robek-robek itu. Punya saya bekas emban gendongan. Nah, betul. Emban ini. Itu sama orang Jepang ditawar 50 juta. Bekas, karena di sini kan emang mahal, ada tanggalnya di sini. Oh, itu punya Nah, saya itu kalau nggak salah pertama buat. tanggal 16 bulan 9 1968 kalau nggak salah. 68 kalau nggak salah gini. Ya 68 ya pembuatnya. Kalau saya yang lahir kan 71. Jadi Lebih dulu. lebih dulu ininya. Pas dijual sama adik saya murah, hanya 500.000. Cuma orang Bangkalan katanya mau minta 150 sama orang Jepang ditawar 50. Ada kalau pingin yang lama-lama, yang batik-batik tetap terang, tetap bagus. Ini sudah kan? Ya. Dan desa kecil yang berpenduduk sekitar 2.548 jiwa. Desa Telaga Biru itu dulunya adalah desa yang sangat maju di antara desa-desa yang lain karena sangat terkenal dengan pelabuhannya. Namun seiring dengan akhirnya waktu itu karena di sini tuh ada peninggalan Kiai Haji terkenal Syekh Kiai Haji Muhammad Abdul Latif dari Bangkalan itu punya rumah di sini dan tempat tinggal, punya masjid dan punya perahu. Perahu itu katanya terus cerita adalah permintaan dari istrinya. Istrinya itu ditanya mau minta harta atau keturunan. Akhirnya dia memilih harta. Nah begini tidak punya keturunan. Hasil kapal tetap sebagai kapal itu untuk berdagang, untuk masyarakat sama Islam. Dan itu terus berlanjut, banyak cerita di sana tentang pembuatan kapal di sana, nanti bisa sampean lihat bagaimana alur ceritanya. Dulu yang pernah kurang, lunasnya pernah kurang, sudah tutup, besok aja, ternyata bisa panjang. Bisa panjang gitu. Pohonnya sudah ditebang, sudah jadi kayu, sudah dipotong, bisa panjang lagi dengan berokahnya dan karomanya nanti. Desa Telaga Biru itu tempatnya batik semua. 80% orang Telaga Biru itu pembatik yang perempuan. Jadi batik itu mulai dulu kalau nggak salah 1858 kalau nggak salah batik itu dikenal. Terus seiringnya, cuman karena orang Telaga Biru hanya dipakai sendiri. Ya. Waktu ada undangan, jadi mayoritas orang Telaga Biru itu punya batik yang bagus-bagus itu. Cuman pemasaran sekitar tahun 80-an itu pemasarannya ada orang Tanjung Bumi yang banyak saudaranya di Jakarta. Akhirnya
di berjalan ke Jakarta orang namanya batik Tanjung Bumi karena penjualnya orang Tanjung Bumi. Dia ada penjualnya aja dia namanya Tanjung Bumi. Hanya yang terkenal Tanjung Bumi bukan tebirunya. Nah, kami juga mempunyai wisata buatan adalah Pantai Biru. Apa sih? Pantai Biru itu adalah dulunya adalah tambak mati yang tidak terpakai. Tambak bandeng. Di sebagian belakang iya tambak mati. Adalah kas desa. Waktu itu tidak sekitar 18 tahun saya kelola, tempatnya sampah dulu itu. Namun Yang kubangan depan tulisan Pantai Birunya itu kan ada. Oh bukan itu masih dikeruk. Oh dikeruk lagi. Ya sebelahnya itu tempatnya sampah. Oh. Itu akhirnya saya uruk, yang lalu saya lebih dalam lagi, itu lebih dalam sekitar 1 meter. Nah, akhirnya seperti itu. Itu waktu itu adalah 2017 dan 18 saya menganggarkan dana desa. Dana desa terserap ke sana 40-60% ke sana. Pembangunannya saya mencari lain. Jadi akhirnya sama-sama seimbang untuk pemberdayaan masyarakat biar masyarakat merasakan hasilnya. Nah, dana desa inilah dan dari pasir-pasir ada kolam renang banyak sana. Ya. Hasilnya bisa membuat pengembangan di sana sebagian anak yatim kaum duafa bukan kaum duafa lagi masyarakat di sini itu dan tidak mendapatkan PKH, BPS, BPNT dan taskin saya kawin mendapatkan dari jadi hasil kami dari dana desa ini pantai ini dan insya Allah dan pengembangan desa ini. Dulu terinspirasinya merubah menyulap kubangan sampah jadi tempat indah itu dari mana inspirasinya? Saya dana desa adalah modal utama untuk kemajuan desa. Dana desa adalah modal yang harus kita kelola dengan baik untuk kemajuan desanya, bukan hanya untuk pembangunan menurut saya. Benar. Jadi dana desa itu saya 40% sampai 60% saya buatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Suatu desa tidak akan mungkin maju apabila tidak mempunyai pendapatan asli desa. Iya. Jadi kalau desa sudah mempunyai pendapatan, insya Allah desa itu ingin apa? Jadi ingin berbuat ini bisa. Kayak saya ingin memberikan anak yatim per bulan bisa membantu kaum duafa yang tidak mendapatkan dari pemerintah. Saya kasih, bahkan sedesa saya kasih per bulan. Jadi kampung 3 kampung sembako bulan ini, bulan kedua ini 3 kampung gitu seperti itu. Jadi kalau desa tidak punya PAD tidak dapat dari mana. Sedangkan dana desa itu turunnya 6 bulan 1 kali. Ya, setahun itu 3 kali turunnya. Apakah saya harus nunggu itu untuk memajukan desa ini? Tidak ya. Nah, makanya dari itu saya berbuat pemberdayaan masyarakat biar masyarakat lebih terkenal. Ini adalah lahan yang harus kita kelola. Seperti itu. Apa lagi? Itu tadi tentang apa namanya tadi munas ya batik ya sudah semua Ya buat kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah sambutan Telaga Biru harus lebih maju dari desa-desa ya, betul. Karena tahun 2017 kami sudah menjadi desa berkembang, 2018 sudah menjadi desa inovatif, dan desa 2019 itu desa terbaik se-Kecamatan Tanjung Bumi. Jadi insya Allah seandainya tidak COVID mungkin sudah jadi desa terbaik Kabupaten Bangkalan. Kami juga di sini sudah menjadi desa brilian. Di brilian itu saya punya perkumpulan se-Indonesia yang mengikuti desa brilian. Jadi termasuk pokoknya yang dipercayai oleh BRI waktu itu banyak se-Indonesia untuk pengembangan desa itu. Jadi
luar biasa guys ya. Jadi diharapkan apalagi guys ya untuk seluruh segenap pimpinan daerah ya, semoga istilah kasar kita ya, semoga bisa menjadi inspirasi, karena jika setiap pemimpin daerah berpikir untuk mengembangkan daerahnya, pasti guys ya seluruh Indonesia pasti akan berkembang dan pasti akan maju ya. Buat Pak Lurah sendiri kita terima kasih waktunya sudah mengganggu nih ya, dan semoga tetap sukses buat Pak Lurahnya ya. Siap.